Karena memang market sideways ini market yang cukup mematikan, apalagi buat trader-trader yang nggak disiplin tradingnya nih, nggak disiplin dengan trading plan-nya. Market sideways ini bakal banyak menggerus teman-teman. Beda sama market bullish dari Maret 2020 sampai mungkin Januari 2021 itu kan mungkin gampang banget. Kenapa? Karena ya memang marketnya bullish gitu. Maka penyingkapan kita ketika trading di market sideways dengan market lagi bullish itu beda banget teman-teman. Maka penting banget untuk teman-teman punya trading plan dan disiplin. Ya. Wah, menarik banget nih kok. Berarti di market yang seperti ini kita harus punya trading plan dan kita harus disiplin ya kok. Oke, kok boleh dilanjutin dengan chartnya komoditi mungkin kok, apa ada komoditi yang menarik dan mungkin rupiah juga kok, USD IDR atau DXY boleh dibahas nggak kok? Supaya jadi kita Oke. punya gambaran nih sebelum kita masuk ke Nah, sektoral IHSG. nah sebenarnya teman-teman harus perhatiin satu DXY. DXY ini dolar indeks teman-teman. Kalau misalkan ada teman-teman yang belum tahu, dolar indeks ini memperlihatkan bahwa adanya begitu penguatan dari yang namanya USD ya, US dollar. Nah, kalau kita lihat di tahun 2021 dari kurang lebih dari bulan awal tahun, ini DXY-nya ada di bawah 90, level 89. Dan ini strong rally atau strong bullish sampai kemarin itu di 114-an teman-teman. Memang semingguan terakhir ini mulai turun, kurang lebih ada di level 110-an kemarin, hari ini mulai naik lagi 111. Jadi kalau kita lihat secara pola memang currency dari dolar ini sangat-sangat kuat, makanya kita nggak heran kayak misalkan kita melihat bahwa Turki mata uangnya anjlok, rupiah juga tergerus dari 14.7, 14.8, sekarang naik sampai kemarin peaknya mungkin di 15.3 nih. Nah, maka kita boleh perhatiin bagaimana pergerakan dari US dollar ini. Nah, untuk sementara waktu, kita bisa melihat bahwa terjadi pelemahan tadi dari level 114 ke level 110. Nah, kalau misalkan dia nggak bisa naik lagi di atas level 114, harapannya adalah dia akan membuat pola reversal pattern nih. Jadi kita bisa melihat bahwa dolar ini akan kembali turun. Tapi untuk sementara waktu sekarang, ya kita melihat bahwa memang pattern ini masih strong uptrend ya, belum ada keluar pola reversal pattern, belum ada lower high, belum ada lower low. Jadi kita melihat bahwa memang DXY ini sangat-sangat strong teman-teman. Makanya nggak heran mata-mata uang lain melemah semua. Nah, untuk USD IDR-nya kita sendiri, kita bisa melihat bahwa kemarin itu indeks rupiahnya kita, pergerakan harga rupiahnya kita ini, dia punya area resisten ini di area range 15.030 rupiah. Itu kurang lebih di bulan Juli 2022. Nah, di tanggal 26 September ini ditembus. Maka dia akan memulai fase kembali menguat gitu ya secara nominal gitu ya. Jadi dari 15.030 next targetnya ke berapa? Next targetnya ini ada sampai ke 15.347 untuk target satunya dari USD IDR. Dan kalau misalkan tembus, next targetnya ada di 15.700. Harapannya apa? Harapannya sebenarnya USD IDR kita nggak naik setinggi itu, tapi apakah dibilang mungkin nggak sampai sana? Mungkin aja. Kenapa? Karena secara structure ini lagi di dalam fase bullish atau lagi fase kenaikan. Nah, kalau kita lihat juga secara historical data, sebenarnya di bulan waktu pandemi itu di Maret 20 ini indeksnya ini pergerakan harga USD IDR-nya ini sempat nyentuh harga tertingginya ini di level 16.738 gitu. Jadi kalau kita lihat secara pattern ya ini masih bergerak uptrend untuk sementara waktu ya, sampai nanti kita menemukan pola reversal untuk dia kembali turun, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk gold sendiri berapa bulan ini memang gold ini udah bergerak turun dari level 2060-an sampai kemarin low-nya itu ada di level 1614. Nah, tapi untuk sementara waktu kalau misalkan kita tahu bahwa sebenarnya
ketika USD ini melemah gitu ya, kita melihat bahwa ya goldnya menguat. Jadi berkebalikan nih teman-teman. Kalau misalkan goldnya menguat, biasanya US dollarnya melemah gitu ya. Karena ya itu apa ya, korelasinya seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pergerakan sendiri dari gold, kita bisa lihat bahwa gold ini sendiri sedang berusaha untuk menembus level resisten di 17.11 nih. Ini adalah downtrend line-nya. Nah, kalau misalkan dia breakout dari ini, maka next-nya gold kemana? Gold akan membuka target hingga area 1806 gitu. Jadi itu hal-hal yang teman-teman boleh perhatiin. Kalau misalkan USD DR-nya ternyata misalkan naik terus nih ke 15.000 sekian, maka teman-teman harus mengetahui bahwa emiten apa aja yang terdampak baik, emiten apa juga yang terdampaknya kurang baik. Termasuk juga kalau misalkan harga goldnya naik atau harga goldnya turun gitu. Jadi teman-teman belajar sedikit tentang makroekonomi gitu ya. Wah, menarik banget ya kok. Berarti memang secara DXY dan USDR memang masih bullish banget ya kok. Jadi rupiah kemungkinan besar akan melemah ke 15.000 sampai 15.700 tadi ya kok. Sementara Mungkin aku melihatnya bisa gitu. baik. Mungkin boleh share komoditi yang lain kok, mungkin oil gitu kok. Karena ini kan ada Oke, beberapa sentimen juga. Oke, untuk oil sendiri kita bisa lihat di sini kemarin-kemarin oil ini sepanjang tahun 2022 ini menguat banget ya teman-teman. Kita bisa lihat bahwa oil ini peaknya kurang lebih di level 129 gitu ya, dan dari bulan Juni sampai di bulan September kemarin ini sudah terjadi penurunan harga yang cukup signifikan buat aku. Kita bisa melihat bahwa dia udah turun dari level 120 turun sampai level 75-an, dan sekarang mulai naik memang, tapi ada di level 86. Nah, selama oil ini bisa bertahan di level 90 ke bawah, menurut aku ini akan cukup baik untuk pergerakan dari BBM-nya kita, karena kita cukup dominan dari impor, sehingga harga-harga BBM kita ini bisa kembali turun, karena belakangan hari ini juga kemarin-kemarin sempat tuh turun tuh BBM kita, tapi memang sempat naik lagi gitu. Jadi ya kita boleh perhatiin juga nih, harga oil ini juga akan sangat mempengaruhi harga BBM-nya kita di dalam negeri seperti apa. Oke, baik. Boleh dilanjut call kok? Call, pergerakan Oke. call. Iya. Untuk call sendiri, sebentar. Nah, ini untuk call ini kita bisa lihat bahwa harganya ini sangat luar biasa ya. Kalau teman-teman perhatiin, ini chartnya dari tahun 2008. Dulu ini harga all time high-nya call ini paling cuma 130-140, itu udah commodity super cycle, harga sahamnya udah gila-gilaan banget. Tapi kalau kita perhatiin sekarang, ini lebih luar biasa. Tapi kita bisa melihat bahwa memang salah satu faktor yang mempengaruhi apa? Ya, perang dari Rusia dan Ukraine, di mana pasokan gas buat di Eropa itu cukup terganggu, mau nggak mau, ya yang biasanya dari green energy, otomatis jadi buang haluan, sebagian masuk lagi ke coal. Maka ketika ada supply yang terganggu, otomatis ke komoditas yang lain sebagai pengganti, salah satunya coal ini, dia kebagian demand yang begitu tinggi, maka harganya ini naik sangat signifikan. Sampai kemarin peaknya ini ada di level 457 nih teman-teman. Nah, kalau kita perhatiin memang secara indikator ini juga udah mulai terjadi ada pelemahan gitu ya, kita bisa melihat. Tapi memang ya kalau kita lihatin secara pergerakan harga, aku ganti ke ini lain aja deh biar gampang. Nah, kita bisa melihat bahwa sebenarnya harga dari coal ini masih bergerak di range sideways ya, level kurang lebih 440 sampai level 250-an. Nah, yang mungkin bisa diperhatikan sama teman-teman, ketika harga coal ini mulai turun dari level 400,
maka ada kecenderungan harga call ini akan melemah untuk sementara waktu hingga level mungkin 360. Tapi teman-teman boleh perhatiin bahwa call ini sebenarnya agak susah turun. Kenapa? Karena salah satunya nanti di winter demand dari batu bara ini di Cina itu akan cukup tinggi juga. Jadi sebenarnya untuk mengharapkan call turun, apalagi di bawah 250, ini sebenarnya agak cukup berat ya, yang aku lihat seperti itu gitu. Jadi untuk sementara waktu kecenderungannya harga call ini akan masih sideways, kurang lebih mungkin di range kecilnya di atas 360 sampai 440, kurang lebih range sideways-nya akan ada di range sana, kurang lebih seperti itu Marcel. Oke, baik. Thank you, Ko Yudi. Berarti call-nya kecenderungannya akan sideways karena susah turun ya, Ko, karena mau winter gitu ya, Ko. Winter nih, Oke. lagi sekarang udah berbenang. Iya, sudah Oktober nih, Ko. Oke, ini kita sekarang masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu oleh Sobat Kepi semuanya, ke stop pick, Ko. Sebelum masuk stop pick, kita mungkin masuk sektoral dulu, karena ini pasti ditunggu stock pick-nya nih, Ko. Saya lihat komentarnya ini langsung bahas-bahas semua nih, Ko. Mungkin boleh dibahas sektoralnya dulu, Ko, yang menarik apa? Oke, secara sektoral teman-teman bisa perhatiin di sini datanya diambil dari Bloomberg ya teman-teman. Ini adalah RRG di mana kita bisa melihat ada 11 sektor. Nah teman-teman boleh perhatiin kalau misalnya teman-teman baca dari RRG sebenarnya concernnya adalah sebisa mungkin yang ngarahnya ke kanan atau lagi naik gitu ya. Nah sebisa mungkin juga dapetin dari yang improving lagi bergerak ke leading. Nah sekarang yang lagi bergerak dari improving ke leading sebenarnya ada dua sektor, yaitu transportasi dan non cyclical ya. Nah, untuk tech sendiri ini juga kita boleh perhatiin karena dia kurang lebih ada dekat-dekat di area improving gitu ya. Dan energi ini juga menurut aku masih cukup boleh diperhatiin. Memang nggak akan semua saham energi akan jalan untuk sementara waktu, tapi ini udah mulai ada terjadi penguatan momentum juga nih teman-teman. Jadi boleh diperhatiin juga. Nah, untuk long term sebenarnya kita mungkin bisa lihat weekly. Kalau misalkan teman-teman yang tipenya lebih nge-swing gitu, kita bisa lihat di weekly-nya itu sebenarnya properti dan finance masih cukup menarik gitu ya. Jadi kalau yang tadi itu berbicara daily, kalau yang sekarang ini berbicara tentang di weekly. Nah, untuk di daily sendiri tadi kita berbicara transportasi. Nah, ini nggak kelihatan ya, udah sampai mentok. Nah, di ujung sini ada Kejen. Ya, Kejen. Itu di channelnya aku kemarin sempat kita mulai masuk itu dari level 120-an gitu ya. Jadi udah gain ratusan persen sih sebenarnya. Nah, kalau teman-teman yang baru join dan baru mau coba masuk, menurut aku nggak terlalu wise ya, karena udah naik ratusan persen. Meskipun memang kita bisa perhatiin bahwa ini ada di leading nih. Nah, tapi kalau misalkan kita perhatiin yang lain, sebenarnya ada juga yang lagi mulai naik nih, ada Temas dan PNCA. Ini juga mungkin teman-teman boleh perhatiin. Rasanya kemarin PNCA mulai bergerak dan Temas juga hari ini bergeraknya cukup agresif nih teman-teman. Ini teman-teman boleh perhatiin di bergerak sektoralnya. Lalu selanjutnya di sini kita boleh perhatiin ada Aisa gitu ya, masih klikal, Aisa, Hoki, Asya, dan IPPE. IPPE ini juga kemarin di channelnya aku kita ada masuk juga dari level berapa ya, aku lupa. Tapi kemarin lah kita udah masuk. Ketika mulai ada pergerakan harga naik, kita udah masuk, udah sampai arah kemarin, sempat arah 216 ya. Meskipun tutupannya ditutup melemah sedikit ke 212 dan hari ini memang ARB juga nih. Tapi kita masuk udah dari bawah. Jadi teman-teman boleh perhatiin secara RRG pergerakannya masih cukup menarik dan masih akan terjadi penguatan dari improving ke leading. Lalu saham lainnya mungkin teman-teman boleh perhatiin juga Asya, lalu Hoki, dan Aisa. Aisa ini juga seminggu terakhir ini terjadi pergerakan yang cukup lumayan tinggi juga nih, di mana kita bisa melihat bahwa memang secara momentum bagus banget juga. Jadi teman-teman mungkin boleh notes dan diperhatiin secara entry exit-nya seperti apa. Lalu selanjutnya energi yang tadi aku bilang bahwa energi ini secara daily memang di RRG-nya sendiri nggak terlalu menarik. Tapi kalau misalkan kita bedah langsung masuk ke dalam sektornya, sebenarnya menurut aku ada beberapa saham yang mungkin teman-teman masih boleh perhatiin, yaitu Dewa dan Bumi ini secara momentum mulai ada terjadi penguatan juga nih. Jadi memang dia kemarin-kemarin sempat
turun cukup banyak dari dia punya high. Bumi ini dari 246 sampai level kurang lebih 130-an, dan berapa hari ini mulai terjadi penguatan, teman-teman boleh perhatiin. Dan dewa pun biasanya bergeraknya kurang lebih sepaket sama buminya ya.